Oke, selanjutnya yaitu metode NMR untuk penentuan keasaman yang digunakan adalah HNMR. Di mana HNMR itu untuk mengkarakterisasi tingkat keasaman permukaan dengan adanya gugus hidroksil. Nah, sinyal tersebut itu akan memberikan informasi tentang jumlah proton, di mana dengan adanya jumlah proton ini kita dapat menunjukkan tingkat keasaman brown state-nya. Nah, kita tahu bahwa ini biasanya pada sampel zeolit ya. Misalnya pada zeolit di sini dia karena memiliki gugus SiO4 dan AlO4, maka AlO4 di sini ada minus sehingga ada proton H+. Maka semakin proton H+ di sini itu yang nanti akan terbaca pada NMR yang menunjukkan sisi asam brown state-nya. Semakin banyak sinyal dari proton H+ ini, maka keasamannya itu semakin tinggi untuk keasaman brown state. Nah, selanjutnya yaitu spektroskopi IR pada sampel yang neat di sini ya. Misalnya di sini contohnya adalah sampel zeolit, di mana dilihat dari grup OH-nya. Ya. Kalau dia berada pada situs 3610, maka dia adalah situs asam brown state. Dan dia muncul misalnya pada 3600, maka di sini ada defect biasanya, dan 3720. Dan jika muncul pada 3745, maka di sini ada terminal grup silanol. Ya. Maka di sini dapat diketahui kalau dia muncul di 3610, maka dia memiliki sisi asam brown state, yaitu ada H+ di sini. Kalau muncul di 3000 yang lain di sini 3700 atau 3500, maka itu dia menunjukkan adanya grup silanol yang lain. Oke. Nah, selanjutnya yang paling umum digunakan pada padatan dan juga pada zeolit biasanya adalah spektroskopi IR dengan mengadsorb basa, di mana uji keasaman sampel dilakukan yaitu sampel yang pertama mengadsorpsi piridin, kemudian jumlah piridin yang teradsorpsi ini akan diamati dengan spektroskopi inframerah pada daerah 1700 sampai 1400. Jika interaksinya piridin dengan sisi asam brown state, maka molekul piridin ini akan terprotonasi membentuk ion piridinium dan terbaca pada spektroskopi inframerah. Dia terbaca pada gelombang 1540 sampai 1545, maka dia memiliki sisi asam brown state. Dan jika ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini adalah sisi asam brown state. Maka jika ion piridin tadi itu akan berinteraksi membentuk ion piridinium dengan H+ dan terbaca pada 1540 sampai 1545, maka dia memiliki sisi asam brown state. Oke, selanjutnya, jika interaksi piridin dengan sisi asam Lewis, maka dia akan membentuk kompleks atau ikatan koordinasi ya antara pasangan elektron bebas dari molekul piridin dengan orbital kosong dari permukaan padatan. Maka interaksi ini akan muncul di pita serapan inframerah atau spektroskopi inframerah antara 1440 sampai 1452. Nah, jika muncul pada sekitar
pita serapan 1440 sampai 1452, maka dia memiliki sisi asam Lewis. Nah, jika dia muncul di 1490, maka dia memiliki keduanya, yaitu sisi asam Lewis dan Bronsted yang terkoordinasi pada piridin. Oke, ini contohnya ya. Kalau dia ini dilihat pada 1700 sampai 1400 ya. Nah, jika muncul di 1445 di sini ya, maka dia menunjukkan memiliki sisi asam Lewis. Dan di 1500-an maka dia memiliki sisi asam Bronsted. Dan yang tengah-tengah 1490 tadi, maka dia terkoordinasi keduanya, yaitu sisi asam Bronsted dan Lewis. Maka dari sini kita dapat ketahui bahwa pada material ini dia memiliki sisi asam Bronsted yang lebih kuat daripada sisi asam Lewis. Dan di sini kita lihat materialnya dipanaskan pada suhu variasi suhu, dan kita lihat semakin tinggi suhunya pada material ini, maka sisi asam Lewisnya dia semakin tidak ada, dan sisi asam Bronsted hanya terdapat sisi asam Bronsted. Oke. Sangat mudah sekali ya. Contohnya ini ada lagi beberapa contoh, misalnya ZSM5, jenis zeolit ZSM5. Maka di sini semakin besar jumlah atom Al ya, maka semakin banyak ion hidrogen yang menyeimbangkan muatan negatif. Karena misalnya pada zeolit itu kan dia memiliki gugus SiO4 dan AlO4. Sedangkan AlO4 ini dia memiliki muatan negatif. Semakin banyak jumlah Al, maka semakin banyak H+ yang terikat pada Al. Kita lihat di sini. Tadi contohnya ini ya. Semakin banyak Al di sini, maka semakin banyak H+ yang menyeimbangkan muatan, maka semakin tinggi nanti biasanya sisi asam Bronsted. Nah, apabila pada padatan ini kita panaskan, dikurangi jumlah H2O-nya, maka biasanya dia akan membentuk sisi asam Lewis. Oke. Pada padatan yang basa, untuk menentukan kebasaan itu hampir sama dengan keasaman ya. Kita lihat di sini bahwa pada keasaman katalis itu banyak aplikasinya, sedangkan pada katalis basa itu biasanya sedikit untuk karakterisasinya, sampai not found ya, di bidang komersial biasanya. Nah, di sini sama, yang pertama bisa dengan adsorpsi asam organik, yaitu dengan titrasi, atau dengan TPD juga bisa. Tadi kalau yang digunakan pada keasaman itu TPD-nya adalah NH3 untuk adsorpsi dan desorpsinya, sedangkan pada kebasaan yang digunakan adalah CO2. Begitu juga dengan FTIR, dengan mengadsorb spesies yang digunakan adalah adsorpsi CO2 kemudian dianalisis menggunakan FTIR. Kalau dengan keasaman tadi itu yang diadsorb itu adalah piridin kemudian dianalisis dengan FTIR. Sedangkan kebasaan yang diadsorb itu bisa CO2 kemudian dianalisis dengan FTIR. Ini bisa dibaca sendiri dan ini hampir sama dengan keasaman tadi. Bedanya adalah yang diadsorpsi dan desorpsi itu adalah CO2. Oke, kemudian ini juga yang diadsorpsi itu adalah CO2 kemudian dianalisis dengan FTIR. Prinsipnya sama dengan penentuan keasaman. Akan tetapi memang kebasaan tadi itu memang dia banyak secara komersial di industri itu banyak
yang tidak menggunakan padatan kebasaan sebagai katalis. Oke.